Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah, julukannya Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Maliki. Beliau bermadzhab Maliki al-ma'ruf yang populer dengan sebutan Bil Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini adalah bab menerangkan tentang ma jaa fi haulil matli'i, menerangkan tentang ngerinya permulaan kematian. Jadi ini menjelaskan tentang ngerinya permulaan kematian. Makanya saya beri judul, kemarin saya ngomong sama Pak Adul, kiat-kiat agar tidak merasakan sakit saat sakaratul maut. Karena aslinya memang sakaratul maut itu sakit. Maka nanti kita insya Allah akan bahas bagaimana caranya supaya ya walaupun sakit tapi gak nemen-nemen, atau syukur-syukur dan semoga kita dihibur dengan hiburan dari Allah sehingga kemudian yang sakit itu menjadi tidak terasa sakit. Jadi ini menjelaskan tentang apa? Kengerian menjelang kematian. Kalau secara umum dan ini sering saya sampaikan, hadisnya kan riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah, dan kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, bahwa
sebelum malaikat maut datang itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Dan malaikat pendahulu ini bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau yang akan meninggal itu orang yang baik, orang yang bertakwa, maka malaikat pendahulunya adalah malaikat rahmat. Sementara kalau yang akan mati itu orang yang zalim atau orang yang jahat, maka yang datang malaikatnya adalah malaikat azab. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, orang yang tidak mengerti dikira malaikat itu jin. Orang yang enggak ngerti dikira malaikat yang dia lihat itu, yang sejauh mata memandang itu dikira jin. Sehingga kadang orang itu minta diruqyah gitu kadang. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkir. Dikiranya malaikat itu napa? Jin. Nah, dalam 3 hadis itu sependek yang saya baca tidak disebutkan berapa lama jarak antara datangnya malaikat maut dengan malaikat pendahulu itu. Hanya dalam kitab ini Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ini syarahnya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu, bahkan itu terjadi 1 tahun sebelum malaikat maut datang. 1 tahun. Kalau yang akan meninggal itu orang yang baik, yang dikirim kata beliau malaikat rahmat yang akan membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Tapi kalau yang mau mati itu adalah orang yang jahat, maka yang datang adalah malaikat azab, dan malaikat azab ini tidak menghalangi setan dari bangsa jin untuk seliweran menggoda orang ini supaya su'ul khotimah. Karena dalam kitab ini juga dikutip hadis yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang itu kalau mau mati, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggelincirkan orang itu supaya nopo su'ul khatimah. Nah, kalau malaikat rahmat tadi justru membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Kalau malaikat azab itu tidak menghalangi jin-jin setan dari bangsa jin untuk menggelincirkan orang ini guna su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Itu masih belum sakaratul maut, ini masih permulaan, di mana baru dikirim malaikat pendahulu. Itu malaikatnya pun dalam riwayat tersebut, kalau malaikat rahmat yang datang bentuknya bagus malaikatnya itu. Saya nggak ngomong ganteng, malaikat itu nggak laki nggak perempuan, ya. Semuanya bagus, indah bentuknya itu. Wangi, sopan. SOP-nya wajib ngucap salam, permisi dulu, wajib. Assalamualaikum Pak Tam, permisi. Saya doakan Pak Tam panjang umur yang mubarak, sehat walafiat, fi taatillah wa rasulillah, amin insyaallah. Permisi dulu. Jadi permisi dulu, enggak langsung ujuk-ujuk majegak lima betunduk tiba-tiba datang itu enggak. Permisi terlebih dahulu. Nah, tapi kalau tipe yang kedua ini memang gak enak, kalau yang model adab, yang sing malaikat adab ini. Terus ambune gak enak, bentuknya serem, gak pakai permisi juga. Medeni. Allahu akbar. Semoga untuk kita malaikat rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Ya, terus gimana caranya supaya malaikat rahmat yang datang, supaya permulaan mati kita ini ya indah, akhirnya juga indah. Maka mumpung masih hidup, monggo beramal dengan amalan takwa. Beramal dengan amalan takwa. Karena yang dijamin dalam Al-Quran dan dalam hadis itu diantaranya adalah orang yang bertakwa itu nanti pas hari hanya, ketika malaikat maut datang, SOP-nya wajib permisi dulu itu. Itu Al-Quran yang menjelaskan di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32 terutama. Kalau mau detailnya dari 30, 31, 32. Itu Allah sedang bercerita tentang orang-orang yang bertakwa.
Apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib ngucap napa? Salam, permisi terlebih dahulu. Jadi malaikat maut itu ya mau nyabut nyawa orang yang bertakwa itu permisi dulu. Makanya kalau ditanya bagaimana caranya supaya nggak ngeri-ngeri amat, bahkan semoga tidak mengerikan, bahkan semoga indah mati kita itu, maka tidak ada pilihan lain selain berusaha menjadi pribadi yang bertakwa. Karena untuk orang yang bertakwa Allah langsung yang menjamin, disamping dalam hadis tadi itu, yaitu SOP malaikat yang datang, malaikat pencabut nyawa ini, itu wajib mengucap salam permisi terlebih dahulu. Dalam kitab ini diriwayatkan tentang Nabi Ibrahim yang pernah penasaran, ingin tahu bentuknya malaikat maut saat mencabut nyawa orang yang beriman. Bentuknya indah sekali sampai beliau berkata, ya Allah, tidak usah ngelihat surga, ngelihat kamu saja orang yang akan mati kayak wis saweneng. Itu kata Nabi Ibrahim dalam riwayat dalam kitab ini sebutkan begitu. Au kama qala. Wangi, indah, sopan, permisi terlebih dahulu. Semoga untuk kita malaikat yang begitu ya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi kalau orang yang akan mati itu orang yang jahat, saking jahatnya itu Pak. Terus malaikatnya bentuknya welek, baunya busuk, terus pokoknya medeni gampang, serem, dan nggak pakai permisi. Semua tekong mas, kaget searah. Nah, di situ nanti dalam 3 riwayat tadi disebutkan begitu malaikat maut datang pas hari hanya itu, menjelang kematiannya itu. Kalau tadi kan malaikat pendahulu itu masih belum, itu baru masih permulaan. Jadi kalau versi Siti Aisyah berarti permulaan mati itu bisa 1 tahun, Pak. Kan kita jenengan pernah dengar gak ada 100 hari, 40 hari ngoten nggih. Walaupun saya lacak informasinya itu belum ketemu saya itu referensi tentang yang mengatakan 100 hari, 40 hari sebelum kematian itu. Tapi kalau yang 1 tahun sebelum kematian itu ada di sini. Dan itu pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarat 3 hadis sahih itu. Itu penjelasan beliau. Tapi kalau di hadisnya sendiri nggak disebutkan jarak waktunya sebenarnya. Itu lebih deg-degan lagi karena bisa sewaktu-waktu. Jadi jangan jenengan terus beranggapan belum melihat apa-apa berarti masih lama ya kayaknya. Nah, jangan gitu. Saya dengar dari media sosial katanya yang kemarin meninggal Allahyarham Marisa Haq itu sebelum meninggal sempat ngomong katanya rumahnya diganggu oleh makhluk tertentu apa. Dia mau ruqyah atau apa saya nggak paham itu. Saya nggak terlalu ngikuti media sosialnya, cuman saya dapat cerita dari sebagian orang ngomong kayak gitu. Kalau betul begitu ya betul kata Imam Al-Qurtubi tadi, orang yang nggak ngerti dikira itu jin. Orang yang nggak ngerti dikira itu jin. Dan saya tidak sekali ketemu dengan seperti itu. Jadi ada orang yang saya merasa diikuti oleh seseorang, saya merasa itu minta diruqyah itu ya nggak 1-2 gitu yang begitu itu. Dan itu pernyataan Imam Al-Qurtubi pasti berdasarkan penelitian beliau tentang masalah ini. Nah, yang tidak kalah ngerinya lagi adalah ketika malaikat mautnya itu sudah mulai datang. Dalam 3 hadis yang sahih itu disebutkan okamakal, orang yang akan mati itu mengalami 2 keresahan yang sangat. Nah, keresahan yang pertama itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang kedua tentang setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Itu keresahannya itu. Kalau
Dia orang yang baik. Dan semoga kita semua dinilai baik oleh Allah ya. Amin. Allahumma amin. Itu semua keresahannya dijawab. Terkait dengan anak-anaknya terutama, bagaimana sepeninggal saya, anak-anak saya, keluarga saya. Oleh malaikat dijawab, tidak usah khawatir, anak-anak Anda dibaikan keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Ini mafhum riwayat ya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah segala-galanya, Pak. Biar enggak lemah, ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Terutama anak turun kita lah. Makanya ya tadi supaya kita nggak ngeri ya, supaya kita tidak ngeri saat menjelang kematian itu, semoga mumpung masih hidup ini berlaku jujur dan berlaku takwa. Insya Allah keresahan itu dijawab. Ya saya bukan peneliti, cuman beberapa kali menjelang orang wafat itu yang pernah saya ketahui yaitu yang diresahkan ya anak-anaknya terutama. Saya pernah takziah, seorang anak cerita, sore sebelum meninggal bapak telepon teman-temannya, Ustaz, aku titip anakku ya. Aku titip anakku. Kakaknya santri saya menjelang wafat ya teriak, titip anak saya. Ada jamaah saya yang orang sosro itu juga menjelang meninggal cerita sama saya. Dia bilang, saya sudah kayak gini keadaannya Ustaz, anak-anak saya masih kecil-kecil gitu. Saat itu menjelang wafat ngomong kayak gitu. Ada keresahan tangan. Itu kalau orang yang baik dijawab keresahannya itu, sehingga dia tenang. Tapi muncul keresahan yang kedua, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Kalau dia orang yang baik dijawab lagi. Versi Ahmad hadisnya jawabannya mirip dengan di surah ke-41, surah Hamim masih jeda, surah Fussilat ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah takut, tidak usah sedih, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Orang ini kayak sewenang karena dijamin masuk surga. Tapi kalau yang jebahat itu gak dijawab keresahannya itu. Dalam keresahan yang sangat itu gak dijawab. Anakku piye mbuh gitu. Tapi di hati saya gak ada mbuhnya. Mbuh. Gimana setelah saya surga apa neraka? Mbuh. Gak dijawab sama malaikat itu. Resah dalam keresahan yang dahsyat. Nah setelah itu baru dimulai eksekusi pencabutan nyawa itu. Tapi saya ulang tadi ya, malaikatnya permisi dulu untuk kalau orang yang bertakwa. An-Nahl ayat 30, 31, 32 tadi. Terutama di ayat 32-nya itu. Tapi kalau orang yang cuwahat gak permisi. Nah pencabutan nyawa itu yang versi Ahmad hadisnya dicabut dari arah ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki. Nah sementara kalau orang yang juwahat itu sakarepe malaikat menawis apa mbok tekon dine sakarepe. Tapi kalau yang tadi itu dari arah ubun-ubun, tapi yang kecabut dari arah kaki. Terus cabut wah ini sakit, ini sakaratul maut namanya. Ini swakid pakai dal ini. Standarnya sakit, standarnya apa? Sakit. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Swakit,
innalil mauti sakarat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh, ini sakit ini sakit ini. Sewakid pakai dal. Wis mbuh dasar bayangkan Mas. Kita berharap saja sama Allah semoga saat kita mati kita dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Makanya kan beberapa di antara kita kan sering mungkin berdoa, Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Berharap taubatan nasuha sebelum wafat. Berharap dirahmati saat wafat dan berharap mendapat ampunan dan pemaafan dari Allah setelah wafat. Itu namanya berharap sebaik-baiknya keadaan. Wah, sikit loro gak karu-karuan nih guys. Sewaki dek pakai dal. Tapi ini kejadian rohani ini. Sehingga kadang fisiknya tampak tenang-tenang saja, tapi padahal rohnya itu kesakitannya luar biasa. Karena innalil mauti sakarat. Dan itu Nabi yang beritahukan tentang keadaan yang sakit itu. Nah, sampai di sini Pak. Sampai di hulqum, sampai di dada ini namanya gorgoroh, sampai di atas dada ini namanya gorgoroh. Sampai sini berhenti dulu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, kalau udah sampai sini orang yang akan mati itu mulai melihat, Pak. Ada yang mengatakan maksudnya itu melihat malaikat mautnya, ada yang mengatakan melihat tempat tinggalnya setelahnya. Ini mau kemana nih? Tentu untuk orang yang bertakwa dan semoga kita termasuk muttaqin, amin insyaallah mudah-mudahan. Itu yang dilihat adalah surga, Pak. Kata para ulama, begitu melihat surga, rasa sakit yang tadi itu lali, Pak. Saking sewenengnya ngelihat surga itu loh, kata para ulama, rasa sakitnya kematian tadi itu lali, lupa, Pak. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika sekelompok wanita diberi buah dan pisau itu, terus Nabi Yusuf disuruh keluar itu. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, itu tuh uang malaikat iki. Nah, perempuan-perempuan tadi itu enggak sengaja ngiris tangannya itu enggak terasa sakit gara-gara ngelihat Nabi Yusuf. Kata para ulama, ngelihat Nabi Yusuf saja yang harusnya sakit enggak terasa sakit. Apalagi melihat surga yang enggak kebayang itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Enggak kebayang. Maka kata para ulama, saat itu kematian itu terasa indah, bahkan sakit itu kalau kecapean itu gak dirasakno. Pernah nggak jenengan ngurus apa gitu ya, yang sulit pakai dal gitu ya, capek, korban biaya, tenaga, waktu, pikiran. Begitu deal rasanya Pak, lega rasanya, wis lali, capek-capek kemarin udah terbayar. Kenapa? Karena berhasil yang kita inginkan dengan izin Allah. Loh, ini kayak ngelihat surga ya, kayak sewenangnya pol-polan, karena sewenangnya lupa sama sakitnya sakaratul maut tadi itu. Nah, semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Dan ditampakkan surga, kata para ulama, apalagi terus penghuni termulianya ditampakkan oleh Allah. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tapi kalau orang yang jahat itu, dia ngelihat tempat tinggalnya neraka, Wak. Ngelihat neraka itu dia nggak mau keluar. Ngelihat neraka itu nggak mau keluar dia. Sementara ajal harus tepat waktu. Malah diceritakan surah Al-Munafiqun ayat 10 itu dia negosiasi, Pak. Laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Ayat 11-nya ditolak oleh Allah. Telacak kalau bahasa kita.
Kematian ini tidak akan diakhirkan apabila ajalnya sudah datang. Jadi kalau bahasa sederhananya, ajal ini tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Kalau di Al-A'raf ayat 34 itu. Jadi tetap harus mati. Karena nggak mau keluar, oleh malaikat dipukul, Pak. Al-An'am ayat 93. Surah Muhammad ayat 27 dipukul, naudzubillahi min syarri dzalik. Meletet yang mukul malaikat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Allah, semoga untuk kita surga tadi. Amin. Allahumma amin insyaallah. Lanjut. Taqaddama min hadisi Jabirin, sudah berlalu dari hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu apa qala yang telah berkata siapa Jabir ibn Abdullah, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah berlalu pembahasan tentang ini di pembahasan di bab sebelumnya, cuman ini diulang untuk mengingatkan kembali. Dari sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul mauta, janganlah kalian berharap mati. Fa inna haulil matli'i syadidun, maka sesungguhnya kengerian menjelang kematian itu adalah dahsyat. Al-hadis lanjutkan hingga akhir hadis. Walamma tu'ina, dan ketika ditusuk siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala beliau berkata lahu kepada beliau siapa rajulun, seseorang laki-laki, ini sungguhnya aku la arju, pastilah aku berharap Allah tamassa jildakan nar, jangan sampai jangan sampai kulitmu terbakar oleh api neraka. Saya doakan semoga panjenengan selamat, jangan sampai masuk neraka kalau bahasa kita. Fa nadhara, maka melihat siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada laki-laki tadi, summa qala, kemudian beliau berkata, inna man gharartumuhu la maghrur, sesungguhnya orang yang kamu perdayai pastilah orang yang terperdaya. Wallahi, demi Allah, lau anna li ma'al ardi, demi Allah, andaikan aku memiliki apa-apa yang di atas bumi, andaikan saya punya harta kekayaan di atas bumi yang bisa dipakai untuk menebus semua itu, laftada itu saya akan aku gunakan bihi dengannya min haul matli, untuk menebus kengerian menjelang kematian ini. Andaikan bisa aku tebus kengerian menjelang kematian ini, pasti akan aku bayar dengan apa yang akan aku miliki yang ada di muka bumi ini. Andaikan bisa. Tapi enggak bisa, kecuali itu kita gunakan sebelum kita mengalami permulaan kematian itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau sudah menjelang kematian baru mikir bagaimana menggunakan harta untuk nebus semua itu, wis terlambat. Kayak tadi di Al-Munafiqun ayat 10 itu, wis makate mati ket ngomong ngono. Lah kemarin kemana saja? Wong ada masjid dibangun, wong kok gak metu duwike misale. Lek duwe, lek gak duwe ya ditungakno, teman. Lah kemana saja kemarin? Wong ada majelis taklim butuh donatur kok gak peduli. Lah kemarin kemana saja? Ada sekolah untuk fuqara masakin yang butuh donatur kok tidak peduli misalnya. Kok baru mikir mau mati, baru mikir. Mending kalau mau mati dalam pengertian sih ada kesempatan beramal karena ajalnya belum datang. Lah ajalnya tekol piye terus. Nah, saya ulang, harta itu ya bermanfaat untuk kematian kita asal digunakan di jalan Allah. Di mana nilai manfaat kalau berkaitan dengan tadi harta ya, misalnya seperti perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Ini rumus ya, ini rumus. Setiap kita itu pasti pengen meninggal itu sedang beribadah kepada Allah. Kalau Sayyidina Umar, beliau syahid lah, nggak ada, dan beliau dijamin oleh Allah masuk, oleh Rasulullah Muhammad SAW masuk surga semasa hidupnya. Kalau beliau nggak ada masalah, untuk kita aja ini. Kalau untuk beliau nggak ada masalah. Harta itu
Setiap kita pasti ingin agar ketika mati itu sedang beribadah kepada Allah. Kita itu pengen meninggal sedang baca Al-Quran gitu loh, pengen sedang berjuang di jalan Allah, pengen sedang sholat dan macam-macam, sedang ihram. Masalahnya tidak semua orang wafat sedang begitu gitu loh. Masalahnya itu. Maka salah satu yang paling, bukan yang paling, sesuatu yang paling diharapkan saat kematian itu terjadi nopo. Pas kita mati di atas ranjang kita itu, musola masjid yang pernah kita bantu sedang dipakai sholat. Sedang walaupun kita sedang mati di atas ranjang kita terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid atau di musola yang pernah kita bantu itu. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan diberi pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. An-Nisa ayat 85. Mungkin kita mati di atas ranjang kita, tapi Al-Quran yang kemarin kita wakafkan untuk para santri penghafal Quran lagi dibaca, atau beberapa para santri atau siswa yang kemarin kita bantu pendidikannya, dia sedang berbuat baik dengan ilmunya, sehingga walaupun kita terstatuskan sebagai orang yang mati di atas ranjang kita, tapi kita dinilai sedang mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca Al-Quran itu atau yang berbuat baik karena bantuan kita itu dengan izin Allah. An-Nisa ayat 85 tadi. Atau ketika kita wafat, kita terstatuskan masih sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, pejuang-pejuang di jalan Allah, sehingga mati kita itu husnul khatimah, syahid di jalan Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ya, itu seperti itu. Nah, makanya peran harta itu di situ itu kalau kita gunakan sebelumnya, tapi nyodek ini ket nyesel telat cak, gak ket wingi, gak dari kemarin, eling baru sekarang. Allahu Akbar. Paham ya? Nah, ini diantaranya itu gitu. Ustadz, contohnya kok yang punya harta sih Ustadz? Kan enggak semua orang uangnya banyak. Ya enggak usah banyak, uangnya enggak banyak. Atau kasih tahu yang uangnya banyak. Jadi kalau enggak punya uang banyak, kasih tahu yang uangnya banyak. Kamu sayang loh, duit buahnya enggak dipakai untuk fisabilillah, nanti bekal kamu apa? Itu loh, ada masjid lagi dibangun itu ada musola lagi dibangun, itu ada sekolah duafa yang butuh orang tua asuh itu dalam hadis Sahih Muslim yang memberitahu itu dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Nah, itu diantaranya. Makanya ada kata-kata di Al-Quran itu wala yahuddu ala tu'amil miskin. Jadi ada orang itu yang nggak peduli untuk ngasih orang miskin. Harusnya bagaimana berarti kalau kita mau masuk dalam kategori bukan pendusta agama, kita harus mendorong orang untuk membantu orang miskin. Jadi kalau kita nggak bisa bantu sendiri, dorong orang untuk membantu. Itu seperti itu. Syukur-syukur memang kita yang bisa bantu. Alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, adhakani salasun wa abkani salasun, telah membuat aku tertawa siapa 3 golongan manusia, wa abkani, dan telah membuat aku menangis siapa salasun 3 golongan manusia. Ada 3 model orang yang membuat saya tertawa, ada 3 model manusia yang membuat saya ini menangis, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang pertama adhakani,
mu'ammilut dunya wal mautu yatlubuhu. Aku ya rumangsa heran, guyu aku ndelok wong, saya ngeliat orang yang selalu mengangan-angankan dunia sementara kematian terus mengincarnya. Ada orang tuh kemaruk sama dunia sampai lali mati, kira-kira gitu. Kok ono wong model ngono iku, kira-kira gitu. Jadi itu heran dengan orang yang kemaruk dengan dunia, lupa mati. Loh, apa ndak boleh Ustaz kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat? Boleh, ndak apa-apa. Bahkan bisa jadi diperintah kita bersungguh-sungguh, tapi semua aktivitas itu tidak boleh melalaikan kita dari Allah. Tidak boleh melalaikan kita dari Allah. Caranya apa yang kita lakukan pastikan halal dan thayyib. Peruntukannya juga untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Terus kemudian apalagi, jangan sampai melalaikan kita dari sholat, dari menyebut dan mengingat Allah. Dan jangan lupa keluarkan haknya, zakatnya, infak sedekahnya dan macam-macam. Nah kalau gitu enggak apa-apa. Tapi kalau melalaikan dari Allah, itu yang membuat Abu Darda radhiyallahu anhu heran. Oh, no wong koyo ngono iku. Sibuk dengan dunianya, lupa akan kematiannya. Padahal kematiannya itu mengincarnya. Wa ghafilun laisa bimaghfurin anhu. Dan orang yang lalai padahal dia tidak akan dilalaikan. Maksudnya apa? Orang yang kehidupannya lalai dari Allah padahal semua perbuatan dia yang lalai itu tidak akan dilalaikan nanti di akhirat karena semua ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Beliau itu heran sama orang-orang yang lalai itu. Lalai dari Allah, padahal semua perbuatannya, perkataan tidak akan dilalaikan oleh Allah. Nulis status sak wenake dhewe. Tidak peduli menyakiti hati sekian banyak orang misalnya, atau menfitnah atau mengadu domba. Lupa bahwa apa yang dia perbuat itu semuanya tidak akan dilupakan oleh Allah. Dan ada catatannya dan ada balasannya kalau nggak tobat. Nah, itu Abu Darda heran sama orang model kayak gitu. Oh, no wong kok ngono iku yo. Lali lek awake gak bakal dilalekno. Lupa dia bahwa dia tidak akan dilupakan, semua perbuatannya ada catatannya tadi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bersyukurlah pada Allah kalau hari ini kita termasuk yang enggak itu gitu loh. Setiap kita mau berkata mikir ini Allah ridho menapa mboten. Mau nulis status tanopo kita mikir Allah ridho apa tidak kira-kira. Kalau Allah ridho lanjut, Allah enggak ridho stop dulu. Terlanjur istighfar tobat minta ampun sama Allah dan mintakan ampun untuk orang-orang yang kepada mereka kita punya salah. Itu seperti itu. Wadhahikun bimil'i fihi la yadri a'ardallahu am askhatahu. Dan orang yang tertawa sepenuh mulutnya, kata Abu Darda, dan dia tidak pernah tahu apakah Allah ridho kepadanya atau justru Allah murka kepadanya. Jadi orang yang tertawanya sampai lalai dari Allah maksudnya ya. Kalau tertawa karena merasa senang dengan luasnya rahmat Allah, itu beda bab nanti itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah tertawa yang melalaikan dari Allah, itu Abu Darda merasa heran. Kok ono wong guyune koyo ngono? Apa dia lupa bahwa sebenarnya nanti dia, dan sementara dia tidak tahu apakah Allah ridho kepada dia atau Allah murka kepada dia. Sebagian orang dengan maksiatnya mengatakan, saya nggak ada masalah kok, walaupun saya berbuat kayak gini atau saya baik-baik saja. Berapa banyak orang yang asik dalam kemaksiatan, kadang dia merasa baik-baik saja. Sementara ada ulama yang mengatakan, sehingga saya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang berbuat maksiat di masa mudanya kalau nggak tobat itu kadang tidak dibalas saat itu, tapi Allah timpakan semua balasannya nanti di hari tua. Itu pun baru DP, azab,
cash adabnya nanti di akhirat. Tapi jangan terus kalau ada orang tua ada masalah terus kita pasti balasan masa mudanya ini, tidak boleh. Itu suudzon namanya. Karena bisa jadi itu. Tapi secara umum memang begitu. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dihapusnya dosa itu karena 3. Kata beliau, karena tobat, karena kebaikan, karena musibah. Kalau tobat, saya kira semua kita sudah tahu, di mana kalau orang itu bertobat, Allah nyatakan kepadanya, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di Al-Furqan ayat 70 Allah menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, dengan kebaikan-kebaikan akan diampuni oleh Allah. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Kita ngaji ini insya Allah dan semoga berpahala, bersama dengan para dihadirkan dosa dihapus ini insya Allah. Maksud dari kita sholat subuh tadi, dan kebaikan-kebaikan yang lain insya Allah. Dan yang terakhir dengan musibah. Kalau dengan musibah itu dalam hadis Sahih Muslim, kalau kita sabar au kama qal, dosa kita rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau diberi musibah kok bersyukur, hadisnya riwayat Ahmad, hadis qudsi, hadisnya sahih li ghairihi. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi, maka akan diampuni oleh Allah yang bersangkutan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Orang itu kalau dapat musibah, kalau sabar rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau bersyukur, sanggup bersyukur, malah diampuni seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau sanggup. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau tobatnya beres, kata beliau ini, kalau tobatnya beres, yang kedua, kalau perbuatan baiknya maksimal diterima oleh Allah, kata beliau ini, nggak perlu yang ketiga, kata beliau, nggak perlu yang ketiga, terkait dengan pengampunan dosa. Namun kadang musibah itu tetap diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan kemuliaan. Seperti musibah yang menimpa para nabi. Para nabi itu musibahnya bukan karena dosa, bukan. Karena para nabi itu tidak punya dosa. Punya salah iya, tapi dosa tidak. Dan untuk para nabi tidak untuk menggugurkan dosa, tapi untuk menyempurnakan kemuliaan beliau yang sudah sempurna itu semakin disempurnakan oleh Allah. Termasuk untuk para kekasih-kekasihnya. Nah, tadi saya bilang kalau ada orang ada masalah, jangan tuh kita tuduh pasti karena perbuatan dosanya. Belum tentu. Karena bisa jadi itu karena Allah sedang menyempurnakan kemuliaannya. Allahu Akbar. Nah, namun secara umum ya tadi itu memang itu. Secara umum itu begitu. 3 tadi secara umum. Tapi itu untuk muhasabah kita ya, untuk muhasabah kita dalam hal ini. Allahu Akbar. Wa bakani, dan telah membuat aku tertawa. Pertama, firaqul ahibbati Muhammad. Dan telah membuat aku menangis. Apa yang membuat beliau menangis? Yang pertama, firaqul ahibbati Muhammadin wa hizbihi, yaitu perpisahan dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Itu sedih saya, itu nangis saya, kata beliau. Wa ahzanani haulul matli'i 'inda ghamaratil maut, dan yang membuat aku sedih lagi adalah dahsyatnya kengerian menjelang kematian di saat terjadinya sakaratul maut. Dan yang kedua, wal wuqufu baina yadayillahi yauma tabdus sariratu alaniyatan summa la yadri ilal jannati au ilan nar, yaitu saat kita nanti berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana yang rahasia Allah tampakkan, sehingga kemudian kita tidak tahu apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Akhraj Ibnu Mubarak, hadis ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak riwayat ini. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo kalau ada. Monggo. Monggo Pak. Monggo. Kita sebagai yang datang itu atau saudaranya atau kakak itu, tapi harus kita lakukan itu untuk menenangkan diri. Bagus. Itu ada ibu itu ada ibunya yang bisa ngomong gitu. Apakah itu bagian dari itu dan kita yang menjenguk itu bagaimana untuk menenangkan masalah ini? Baik. Sebentar, izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Kalau kita mendatangi seseorang menjelang kematiannya, itu diantaranya yang pertama kita ucapkan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pernyataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Asar ini sahih. Jadi ada orang nanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, kalau kami mendatangi orang yang menjelang kematiannya atau baru meninggal dunia juga, itu apa yang harus kami baca? Saat itu konteksnya orang yang akan meninggal. Kata beliau, ucapkan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga keselamatan atas para utusan yang datang saat itu. Dan ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena itu afdhalud doa. Tapi yang alhamdulillah itu jangan kenceng-kenceng, takutnya disalahpahami, dikira Bapak berharap orang itu mati. Tapi assalamu alal mursalin. Kalau digabung sih orang paham lah. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ucapan yang jadi Ummu Salamah. Jadi Bapak mengucap salam ke malaikat yang sedang bertugas saat itu. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan orang menjelang kematiannya itu memang sakaratul maut itu, kata beliau, kondisi orang itu seperti orang yang mengigau. Karena sakarat itu diantara maknanya, dari kata sakaro artinya mabok teler. Apa yang diigaukan orang saat tidurnya, kebiasaan dia saat bangun. Apa yang diigaukan orang menjelang kematiannya, kebiasaan dia semasa hidup. Maka kalau Bapak tadi bilang dia ngomong yang aneh-aneh macam-macam, ya seperti orang mengigau itu memang, Pak. Seperti orang yang mengigau itu. Nah, pada saat orang seperti itu sebaiknya ditalkin, Pak. Di telinga yang bisa ditalkin diucapi la ilaha illallah. Ditalkin. Biar dia enggak ngomong macam-macam, Pak. Kalau ada yang sanggup di antara orang dekatnya tentu lebih baik. Tapi biasanya orang tersayang malah nggak sanggup, Pak. Kadang nggak sanggup. Ya siapa yang kuat saja, yang mendekat. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau Bapak tidak termasuk yang menalkin karena Bapak orang lain hal gitu ya, maka Bapak cukup ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak tenangkan dengan membaca apa yang Bapak bisa baca. Apa tasbih, apa salawat, apa istighfar, termasuk kalau mau baca bagian dari ayat Al-Quran. Siapa tahu ini kejadian yang memang butuh tenangkan dengan bacaan ayat Al-Quran. Makanya di Bulughul Maram, iqra'u mautakum Yasin, bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian Yasin. Ulama tidak ada yang membantah, tidak ada masalah. Yang ada perdebatan kan kalau sudah mati itu ada perdebatan. Tapi kalau belum mati ulama nggak ada yang membantah riwayat itu. Itu untuk menenteramkan. Atau bacakan surah-surah yang lain juga boleh. Bapak apalin opo. Matan nggih Pak nggih. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang lain. Biasanya kalau menjelang meninggal, kalau dipegang betisnya adem, pahanya anget, itu udah hampir ya. Kalau Bapak datang dipegang betisnya adem,
pahanya kok anget. Nah, itu biasanya sih sudah dekat ya, biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Ya, kita berdoa semoga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.